Bawa kucing ngomong. Dia nggak mau masuk, nunggu depan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum mulai, ada saudara dari Malaysia komen seperti ini. Jadi si kakak ini tanya ke kamu, kenapa kamu belajar university bahasa Inggrisnya tidak tahu? Tolong jawab pertanyaan saya ini. Saya ingin tahu semuanya itu. Apakah di university kamu itu tidak diajarkan? Jadi sistem kuliah saya sendiri kan hanya Sabtu Minggu. Hanya Ahad dan Sabtu. Sabtu dan Ahad, sorry. Terus? Hanya di semester 1. Selanjutnya tidak diajarkan? Tidak. Jadi hanya kata-kata dasar saja. Itu pun hanya 5 kali pertemuan. Jadi dia kerja sambil kuliah. Lepas tuh kuliah pun hanya Sabtu dan Ahad. Belajar Inggris pun hanya di semester 1. Sisanya sampai semester 2 sampai selanjutnya tidak belajar. Itu pun hanya 5 kali pertemuan bahasa Inggris ya. Karena dia ambil jurusan IT. Ibaratnya dia lebih ke komputer ya. Sudah jelas ya yang dia jelaskan. Mudah-mudahan kalian tidak penasaran ingin tahu lagi kenapa dia bahasa Inggrisnya tak begitu bagus. Saya pun bahasa Inggrisnya tak begitu bagus juga sih. Masih kurang. Padahal dulu ketua yayasan saya dulu itu orang Romania. Saya sempat tinggal di yayasan. Setiap hari dia ajarkan kata-kata dasar macam good morning, good afternoon, macam itulah. Yang ibaratnya yang dasar-dasar itu setiap hari itu. Bahkan saya sampai pening diajarkan bahasa Inggris setiap hari. Kalau tidak ikut, tidak belajar, mesti kena marah. Sangat tegas, bagus sekali itu ketua yayasan saya. Tapi beliau sudah arwah. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi orang yang beriman karena beliau sudah mualaf. Insya Allah jaminannya surga. Oke, beberapa hari yang lepas saya terjumpa video yang sangat amat memprihatinkan, sangat bikin kecewa dan bikin geram juga. Ada 3 remaja putri goyang-goyang di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kamu udah lihat belum? Cuman ini aja sih, sebentar aja, sekilas. Lihat di mana? Di Instagram. Di Instagram. Itu tengah viral sekali dekat Indonesia ya. Saya akan kasih tunjuk sedikit kepada kalian. Mungkin kalian terkejut, saya pun terkejut, sangat disayangkan ya kan. Karena ini acara sakral ya kan. Ini kok dimain-mainkan macam ini. Kemana orang-orang yang mengadakan acara ya? Kenapa diperbolehkan gitu? Kenapa diperbolehkan tidak ditegur? Kalau saya sudah saya lempar itu pakai apapun itu. Tidak layak ya. Saya akan kasih tunjuk kepada kalian semua. Lepas itu kita berdua akan bahas. Nah ini di belakangnya udah ada tulisan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas. Lihatin. Astagfirullahaladzim. 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 Durasi dia tidak panjang, pendek sekali. Tapi amat-amat disayangkan. Kenapa ada macam ini? Apalagi ini tengah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat sakral, tidak pantas seperti ini ya. Tapi di sini kok diperbolehkan, tidak dilarang sama panitia penyelenggara. Coba, Allahu Akbar. Coba menurut kamu, pendapat kamu gimana nih? Sangat bikin miris. Hal seperti ini tidak patut dicontoh, apalagi sedang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan panitia mengizinkan mereka melakukan hal ini di depan orang-orang. Panitia kok mengizinkan, sedangkan yang nonton banyak lelakinya. Tapi ya walaupun tidak ada lelakinya, tidak pantas lah joget-joget di atas panggung, apalagi memperingati hari besar ya, kelahiran baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Lepas itu nanti dicontoh oleh anak-anak muda, anak-anak kecil ya kan. Ya Allah ya Karim, kenapa seperti ini terjadi ya? Ini salah satu perempuan yang kelak bahkan kalau misalkan mereka tidak tobat, mereka tidak bisa mencium bau surga. Jangankan mendekati, ciumnya saja tidak bisa. Perempuan-perempuan macam ini. Kenapa penghuni neraka itu banyaknya perempuan? Lah ini salah satunya. Banyak yang durhaka sama suami, membantah suami, keluar rumah tidak izin sama suami, bergolek-golek ya. Padahal mereka pakai tudung, pakai kerudung ya.
tapi ya Allah marwahnya tidak ada sama sekali. Kalau baginda besar kita Nabi Muhammad SAW sekarang masih hidup, mesti beliau itu akan nangis lihat seperti ini. Sangat kecewa. Soalnya berapa abad yang lalu perempuan itu sangat direndahkan dan dinaikkan derajatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sekarang Allahu Akbar, pasti menangis dan kecewa baginda besar kita lihat seperti ini. Sekali lagi, kenapa pihak penyelenggaranya itu diam saja dan memperbolehkan hal seperti ini terjadi, coba, ya kan? Ini ada yang tidak betul dengan panitianya nih. Apakah layak seperti ini, ya kan? Cuman kok nggak ada tindakan dari pemerintah agamanya atau Kementerian Agama. Harusnya ini ditindak sih. Walaupun ini acaranya bukan acara macam maulid atau acara-acara tentang keagamaan, tidak pantas perempuannya pakai tudung seperti ini. Lihatlah di media sosial, di IG, apalagi di TikTok. Makanya sampai saat ini saya tidak punya apps TikTok. Karena isinya rata-rata walaupun kita tidak tengok, dia muncul sendiri, perempuan golek-golek. Dia upload di media sosial dengan seksinya. Bukan berarti saya lihat ya. Saya sekali-sekali lihatnya itu bukan karena saya sengaja. Tiba-tiba iklan dari YouTube itu keluar, dia upload joget-joget di media sosial. Apa dia tidak takut ketika dia upload keseksian dia berjoget-joget di media sosial? Ketika dia mati, terus dosanya itu terus mengalir. Selama video dia terus di situ, ditengok terus sama orang, di-share terus sama orang, dosanya terus mengalir. Semenjak ada apps TikTok itu, banyak orang menjadi gila sekarang ya. Aduh, dulu zaman saya yang perempuannya tidak ada yang pegang-pegang handphone. Pegang handphone pun hanya dengarkan musik, tidak ada video, tidak ada main games. Biasalah anak-anak kampung, main di sungai, main di kebun, main di hutan, macam itu. Tidak kenal yang namanya handphone. Coba sekarang budak-budak kecil umur 3 tahun sampai 4 tahun semua pegang handphone, main game. Padahal kalau bisa mempergunakan handphone itu dengan baik, contohnya ya, kita belajar ilmu di handphone itu dari YouTube, itu bagus itu. Cuman banyak orang sekarang, aduh, tapi di sini ya jabatan agamanya, macam Kementerian Agamanya kok hal-hal seperti ini tidak ditindak ya. Supaya orang-orang di luar itu tidak mengulang hal yang sama ya, biar kapok ya. Ini harus jangan seperti ini, jangan diam loh, bahaya loh ya kan. Hal-hal seperti ini dibuat mainan ya kan. Nanti Allah murka ya kan, nanti Allah marah. Ingat bencana Allah yang turunkan itu sebagai peringatan atau ujian, dua hal tuh. Makanya dari itu dia ini tidak punya apps TikTok, jangan sampai punya. Nanti takutnya dia ikut-ikutan joget-joget, ditunjukkan aurat dia, tidak boleh itu. Jangan sampai seperti itu. Udah tahu kan konsekuensinya? Kalau kamu golek-golek, joget-joget di media sosial, disebarin terus sama orang lain, selama video itu ada, kamu meninggal, dosanya mengalir. Ingat itu. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan selalu pernah Indonesia dan Malaysia, kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam. Tentunya saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Siapa? Siapa? Mau berangkat? Hah? Punya mantel jas hujan. Arab diantar orang gelem. Emang isi hujan? Dari rumah sana dulu. Kok dikit lah. Pakai jas hujan. Enem paling. Mantap. Ngomong satu orang. Mah? Celana pas baju. Oh, engkau dikit lah. Aku kelalaian wae ya sempat jas hujan lah. Insyaallah. Jas hujan yang 2 itu. Paling Nggak dipakai. pakai gak ayo? Pakai aja. Oh. Assalamu alayka ya Rasulullah.